Institusi pendidikan bergengsi di dunia Oxford University menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia karena tidak mencantumkan peneliti Indonesia dalam ekspedisi penemuan bunga langka Rafflesia hasselti di hutan Sumatera Barat. Meski telah mengunggah ulang dan mengklarifikasinya, postingan tersebut tetap diserbu netizen Indonesia. Tangis haru terjadi saat peneliti Indonesia Septian Andriki bersama peneliti Oxford University Christopher Good menemukan bunga langka Rafflesia hasselti di tengah hutan Sumber Kudus, Sumatera Barat. Septian, seorang pemerhati Rafflesia dari Bengkulu, terisak ketika menemukan jenis Rafflesia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penantian Septian yang akrab disapa Deki selama 13 tahun akhirnya terbayar dengan melihat langsung Rafflesia hasselti. Momen haru ini dibagikan Chris Torogood yang juga ahli tumbuhan parasit di akun media sosial X pribadinya. Momen penemuan bunga langka ini juga diunggah akun media sosial Oxford University. Dalam narasinya, mereka hanya menuliskan nama Chris Torogood sebagai penemu bunga. Unggahan ini kemudian memicu reaksi keras dan mendapat kecaman dari netizen Indonesia lantaran nama peneliti Indonesia tidak ditulis dan diapresiasi. Protes keras juga datang dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dalam komentarnya di unggahan tersebut, Anies menuliskan komentar tajam. Anies menggunakan istilah non-playable character atau NPC, istilah dalam dunia game yang merujuk pada karakter figuran yang tidak penting. Anies pun meminta kepada Oxford University untuk menyebutkan nama-nama peneliti Indonesia yang ikut dalam ekspedisi. Usai diserbu netizen Indonesia, Universitas Oxford kemudian mengunggah ulang video penemuan bunga berikut narasinya yang telah memasukkan nama peneliti Indonesia Septian Andriki sebagai penemu. Meski telah mengklarifikasi, unggahan tersebut tetap diserbu netizen Indonesia yang terlanjur kesal lantaran Oxford menihilkan peran peneliti lokal dalam penemuan bunga langka Rafflesia hasselti. Pemirsa, kabar melegakan bagi pecinta hewan karena Gubernur Jakarta resmi mensahkan larangan perdagangan daging kucing dan anjing. Ya, aturan tersebut dituangkan dalam Pergub setelah mempertimbangkan masukan serta saran dari komunitas pencinta hewan. Jakarta menunjukkan keseriusan untuk menjadi kota ramah hewan. Baru-baru ini Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi melarang perdagangan dan konsumsi anjing dan kucing. Larangan ini tertuang dalam peraturan gubernur yang menutup rapat celah jual beli serta penyembelihan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, termasuk kelelawar. Saya telah menandatangani Pergub nomor 36 tahun 2025, larangan untuk memperjualbelikan hewan penular rabies atau HPR untuk tujuan pangan baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging dan atau produk lainnya baik mentah maupun dalam olahan. Alasan utama Pergub ini ditandatangani tak lepas dari alasan kesehatan serta kesejahteraan manusia. Di antaranya untuk menghindari risiko penularan rabies, kesejahteraan hewan itu sendiri, serta terakhir mencegah peredaran daging berbahaya yang telah terkontaminasi bakteri. Aturan baru ini menjadi langkah penting pemerintah Jakarta untuk menjaga kesehatan warganya, sekaligus peduli terhadap nasib hewan. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya dapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi datangi gedung KPK. Sementara KPK hormati keputusan rehabilitasi mantan Dirut ASDP tersebut. Usai mendapat pengumuman rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah KPK telah menerima surat rehabilitasi untuk mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi. Pengacara meminta KPK segera bebaskan kliennya jika sudah menerima surat rehabilitasi. Akan mengecek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Oh gitu ya? Ya, kalau memang sudah sampai tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap. Dan itu hari ini, malam ini ya berharapnya ya? Harapan saya malam ini gitu. Tentunya kalau saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima.
Kalau memang dari KPK sudah menerima, tentunya kan Harus segera ditindaklanjuti. Ya. Sementara itu, terkait rehabilitasi yang diberikan kepada ex-dirut ASDP ini merupakan hak prerogatif Presiden. KPK mengaku menghormati seluruh keputusan tersebut. Saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu ya. Diketahui ex-dirut ASDP Ira Puspadewi menerima rehabilitasi bersama Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan, serta Hari Muhammad Adi Caksono selaku mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Ira Puspadewi diberikan rehabilitasi setelah divonis 4,5 tahun penjara karena disebut korupsi dan rugikan negara 1,25 triliun rupiah. Pemirsa, rencananya hari ini mantan dirut ASDP Ira Puspadewi akan dibebaskan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Gedung Merah Putih KPK. Ya, selamat siang Dilami. Sudah ada infokah pasti kapan Ira Puspadewi akan dibebaskan? Ya, selamat siang Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Belum ada informasi resmi jam berapa mantan dirut ASDP Ira Puspadewi akan dibebaskan karena dari pihak jubir KPK. Tepatnya kemarin malam, Budi Prasetyo ungkapkan bahwa hingga kini daripada KPK sendiri belum menerima salinan kepres keputusan Presiden terkait rehabilitasi terkait kepada Ira Puspadewi dan juga kawan-kawan, karena kalau dari KPK sudah mendapatkan salinan kepres rehabilitasi, tentu ini nanti akan diproses secara administratif. Namun mengingat belum ada salinan kepres, jadi pihak KPK hingga kini belum bisa membebaskan daripada Ira Puspadewi. Walaupun seperti yang kita tahu bersama bahwa dari pihak istana begitu ya, memang sudah mengumumkan terkait dengan keputusan Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada Ira dan juga kawan-kawan. Nah, terkait dengan kasus Ira dan kawan-kawan, ini memang dari pada majelis hakim kemarin sempat memvonis ya Ira Puspadewi dengan penjara 4,5 tahun dengan denda 500 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Kemudian untuk kawan-kawannya yakni Yusuf dan Adi menerima vonis sebanyak 4 tahun penjara, denda 250 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Namun begitu, memang setelah adanya rehabilitasi dari Presiden Prabowo, ini artinya daripada Ira dan kawan-kawan akan kembali menerima haknya dan juga akan terbebas dari sanksi pidana yang diberikan kepada mereka bertiga. Nah, ini juga menarik ya, karena keputusan pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo ini juga melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya yang menarik karena pada saat persidangan Ketua Majelis Hakim Sunoto ini menjadi sorotan ya, karena beliau mendapatkan beliau mengungkapkan bahwa seharusnya ketiga terdakwa ini mendapatkan putusan lepas yang karena mereka ini terbukti minim melakukan korupsi. Dan juga ini daripada keputusan rehabilitasi ini juga akibat dari respon masyarakat yang melapor ke DPR, kemudian daripada DPR ini melaporkan ke pihak istana melalui rapat terbatas, akhirnya Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ketiga orang ini. Nah, nanti untuk jam resminya nanti akan kami informasi bersama, karena mengingat untuk saat ini daripada salinan kepres keputusan Presiden terkait dengan rehabilitasinya belum tersampaikan di KPK. Sementara demikian, Yasmin, Togi kembali ke studio. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.